kalau kita ikut kuliah hari ini khususnya dan kuliah Pancasila sampai selesai satu semester nanti, tercapai nggak ini? Tercapai ya? Tercapai nggak? Ini kontrak. Artinya kalau kita mengatakan setuju kita lakukan ini, berarti dua-duanya punya kewajiban. Kami kewajiban untuk menyampaikan dengan sebaik-baiknya semampu saya, dan teman-teman punya kewajiban juga untuk mencapainya. Itu pembelajaran dewasa begitu. Waktu masih di SMA ke bawah, sifatnya adalah indoktrinasi. Anda pokoknya belajar ini gitu. Di mahasiswa enggak, harusnya selalu ada seperti ini. Wah, harapannya apa dari kuliah ini yang diharapkan. Gitu ya. Moga-moga cepat kita bisa sama-sama. Oke. Nah, sekarang kita baru mulai masuk tentang perasaan ini. Yang waktu urusan apa ini begini ya. Visinya gitu ya. Visinya beda berarti ya. Di tempat saya formnya enggak begini dan gede gitu. Jadi sekolah ada apa? Nanti ini sudah semua di bukunya ada, ini bukan yang baru. Karena kemarin waktu 2 hari itu kata ini, bagi bapak ibu dosen yang memang bukan latar belakang bidangnya Pancasila dan PKN, maka udah gunakan saja buku yang dikti apa adanya. Itu paling aman. Tinggal nanti bapak ibu tambahkan contoh-contoh konteks konsep yang sesuai dengan bidangnya. Saya contohkan kalau yang bidang FEB mungkin bicara soal ekonomi perdagangan. Kalau yang mungkin teman-teman di MIPA mungkin bicara soal IT, soal sains. Kita kedokteran ya, kita bicara soal kedokteran. Masih begitu. Tapi tetap pakai buku. Jadi semua ada dalam bukunya. Sudah periksa bukunya kan ya? Buku yang dari yang pertama kali lihat dulu. Waktu pakai buku saya itu, ya itulah bukunya. Itu aja kita pakai. Buku itu diterbitkan tahun 2016. Sayangnya belum sempat diupdate sampai sekarang. Kenapa? Kalau saya menduga adalah karena memang tidak mudah kita berani membuat perubahan terhadap buku tentang Pancasila. Khawatirnya keliru kan begitu. Mengingat Pancasila memang terus terang menjadi yang sudah jadi betul. Ya, begini. Oke, maka etika adalah dari bahasa Yunani etos yang artinya tempat tinggal yang biasa sebenarnya ini. Nah, tapi kita coba sekarang masuk ke dalam yang sifatnya adalah tentang prosedur dalam etika. Oke. Etika itu selalu terkait dengan masalah nilai. Sehingga perbincangan tentang etika membicarakan masalah nilai. Etika itu soal baik dan buruk, bukan soal benar dan salah. Baik dan buruk. Beda dengan aturan hukum. Kalau hukum bicara tentang benar dan salah. Ya, kalau salah ada sanksi. Hukum begitu. Etika itu bicara mengenai baik dan buruk. Yang buruk belum tentu harus dianggap sebagai pelanggaran hukum. Ini bedanya. Tapi kalau kita balik, sesuatu yang dianggap salah secara hukum, ya, secara hukum, implikasinya adalah sangat mungkin juga buruk secara etika. Ya, sesuatu yang salah secara hukum, implikasinya adalah sangat mungkin, ada yang mengatakan hampir pasti adalah juga buruk secara etika. Ya, secara etika. Walaupun sesuatu yang salah secara hukum dalam kacamata etika mungkin berarti pada kata-kata buruk, yang berarti tidak selalu berarti ada suatu sanksi yang sifatnya pidana. Contoh, kita pernah melihat contoh kan kasus tentang seorang nenek-nenek terpaksa dalam tanda kutip mencuri dari kebun milik orang. Mencurinya tetap salah secara hukum, kita tidak bisa membenarkan. Secara etika juga buruk. Namanya mengambil bukan miliknya tetap buruk kan? Gitu kan? Hanya dalam menerapkan sanksinya bahwa dia sebagai seorang yang terbukti melakukan tindak pencurian, ini yang di sana akan muncul nanti pertimbangan etika. Ini, jadi itu muncul. Ini yang kita harus hati-hati. Kemarin sempat muncul kata-kata begini, kalau kita mendukung nenek tadi dengan hukuman yang saklek apa adanya seperti bunyi undang-undang, berarti kita punya kewajiban yang sangat besar bahwa yang korupsi itu kayak apa hukumannya kan begitu bahasanya. Kalau kita sadari kita belum mampu menegakkan hukum dalam bidang korupsi yang sekian bahkan sekarang triliun ukurannya, tentu kita harus malu bahwa kita bisa menegakkannya untuk yang ukuran orangnya yang mencuri 3 bulan dibuat di kebun tetangga. Nah, ini masalah secara bentuknya. Maka tadi sesuatu yang sifatnya salah secara hukum itu hampir pasti juga buruk secara etika, tapi pelaksanaan
sanksi hukumnya bisa saja menjadi berbeda karena pertimbangan etika. Ya, baik. Maka kita sadari nilai dalam etika itu sesuatu yang sifatnya fundamental. Disebut fundamental karena nilai itu bicara tentang kualitas yang sebenarnya tidak real, ya, tidak real. Maaf, ada yang dari Minang? Ada ya? Coba saya ingin dengar ceritamu tentang bagaimana sebenarnya konsep apa namanya? Material apa namanya? Materialis ya, coba gimana? Oh, ya. Bisa ceritakan biar kita semua mendengar. Apakah itu buruk? Enggak buruk. Ini kita benar, lihat nilai. Silakan ya. Nah, coba. Laki-laki diharapkan bisa merantau dan jabatan kembali, laki-laki tidak mendapat warisan. Jadi karena itu kita disuruh merantau, orang Minang diharapkan bisa menyukseskan dirinya sendiri agar mereka tidak lalai di kampung sendiri. Sekian. Begitu ya. Baik. Kalau dari sisi praktis ini misalkan, wah ini terima kasih. Ini kita belajar. Kalau kita di banyak saya tahu ya, kalau kita di Jawa, Sunda itu kita kalau mau melamar, kita melamar ke ayahnya ya, gitu kan, melamar ke ayahnya gadis gitu ya. Kalau di Minang bagaimana implikasinya? Apakah juga implikasi pacaran juga atau gimana? Misalkan ingin melamar gadis Minang, itu kita ke siapa? Ke ayahnya atau ke ibunya? Masih tetap ke ayah. Tetap gitu ya. Oh gitu. Hanya tadi bicara soal tadi ya, warisan dari tadi yang mengarah ke ibu tadi ya, gitu ya. Oke. Begitu ya. Baik. Sementara kita juga kenal bahwa di Minang itu ada kata-kata apa? Adat bersandar apa gimana deh? Adat bersandar pada syariah, syariah pada kitabullah. Betul gitu. Coba diulang ini. Kita benar dari persepsi biar kita nggak salah. Gimana? Ada kan ya? Itu ada kata-kata itu ada ya? Adab bersandar. Ya, coba diulang ini. Ya. Gimana? Itu gimana? Terus dalam menerapkan kait dengan soal tadi patrialis tadi patrialistik saya itu gimana? Kan gini. Di dalam konteks kita bicara di Islam, kita kan garisnya lewat ayah nih. Karena dalam konsepmu tadi lewat ibu. Di Padang sendiri kita mendengar sangat kuat memegang ini syariah gitu ya. Jadi bagaimana ini mengkombinasikan dua ini bagaimana? Saya juga pernah bertanya kepada pemimpin suku di sana, katanya itu misal menikah nantinya, itu kan biasanya saling datang ke rumah orang tua masing-masing. Ya. Nah, kita lebih mendahulukan wanita, jadi diharapkan wanita itu tidak perlu datang ke rumah laki-laki, tapi laki-laki yang datang ke rumah wanita. Soalnya wanita itu kalau buat Minang itu lebih baiknya di rumah saja, tidak keluar gitu. Jadi biar laki-laki saja yang datang. Gitu ya. Kalau soal warisan tadi kan mengutamakan yang ibu, yang jalur putri. Soalnya dalam konteks kita di ilmu faraidnya itu kita bicara soal garisnya laki-laki nih. Gimana ini mengkomunikasikan nilai ini bagaimana? Ya Pak, ini bukan soal benar salah ya, kita bertanya benar, kita juga nggak tahu. Justru kita bertanya pada yang tahu. Kalau buat pikiran orang Minang sendiri itu mereka kayak suka kalau laki-laki cuma bilang. Betul. Kalau ada kata lebih itu diharapkan ke wanita agar wanita itu jual mahal. Nah, untuk laki-laki dari sendiri ya emang harus disuruh kerja gitu. Dan seharusnya sejak masa SMP SMA itu kita ada tambahan materi lebih di luar sekolah, diwajibkan untuk masjid setiap Sabtu Minggu di sana. Gitu ya. Jadi benar
Ya, terima kasih. Nah, ini kita jadi kenal ya. Nah, sebetulnya tadi kan kita sebenarnya sempat punya suatu bukan prasangka ya, pemahaman karena namanya orang juga nggak ngerti kan, utama lewat jalurnya ibu, gitu. Warisan lewat ibu, yang laki-laki harus merantau keluar. Ternyata kita dapat nilai bagus ini. Bagi orang Minang berarti kan harus merantau, karena memang diharapkan dari istilahnya bisa menghidupi diri sendiri gitu ya, bisa sejahtera dengan diri sendiri gitu. Nah, ini kan terbukti. Kita di semua kota selalu ada orang-orang Minang yang sukses gitu kan ya, dan apa gitu baik gitu ya. Kan satu hal yang kita jadikan nilai yang baik. Di luar soal ternyata tadi ada bicara soal tadi mengenai mendahulukan ibu tadi. Itu ternyata kita dengarkan kok begitu ya. Dulu kita sempat benar bahwa berarti sana itu maaf ini bahasa bilangnya adalah yang menang jalurnya ibu. Laki-laki itu enggak ada nilainya kan kita pikirnya begitu. Ternyata enggak begitu kan. Ini adalah bicara nilai tadi. Nah, kita ingin membawa Pancasila itu merangkum itu semua. Nilai itu berkembang di sana kita hargai. Ketika orang Minang juga merantau ke Jawa, kemana juga kita tetap hargai juga. Dan bagian kita merangkum nilai di etika Pancasila. Makasih Mas ya. Oke, baik. Ada yang mau cerita lagi nggak dari yang lain? Dari mana yang lain lagi yang mau cerita nggak? Yang agak khusus apa gitu? Saya Bali bro. Bali ada, Bali. Dia kayaknya terus video. Ya belum saatnya. Itu udah saatnya ngomong ya cerita ya. Gitu ya. Oke, baik. Nah, ternyata nilai itu maksudnya harus fundamental. Itu yang mendasari hidup kita. Terbawa. Tadi saya katakan tadi di sana ada kewajiban 1 minggu sekolah di masjid karena pengennya merantau itu sudah punya bekal kekuatan yang cukup. Ini nggak hanya bicara soal masjidnya loh ya, teman-teman waktu ini siapa yang bisa kecil sekolah minggu, rajin sekolah minggu, siapa yang rajin bisa kecil sekolah minggu, rajin ya, benar ya, rajin. Nanti kalau minggu harus rajin, itu sudah sama, juga pembekalan yang sama. Gitu juga. Ya. Ada yang Katolik? Ada. Waktu di aktivitas remaja Katolik apa namanya? Istilahnya kalau teman-teman Katolik yang muda-muda itu ada kelompoknya gabung itu namanya. Hah? Nah, ada ya, aktif ya. Aktif ya. Dan pernah benar kami jalan kan kalau mau menikah harus ada proses untuk apa istilahnya? Apa sedikit? Ada khusus kan? Nah, ada bagian khususnya. Jadi teman-teman tahu kalau mau menikah itu ada bagian khusus dulu. Nggak boleh langsung tiba-tiba aku mau menikah sekarang, nggak boleh. Harusnya ada proses dulu, diajari dulu soal bagaimana tata manajemen keluarga, gitu kan itu. Bagaimana kesehatan reproduksi, begitu. Bukannya soal ya cara bikin anak, bukan lah ya. Jauh dari itu bagaimana memelihara rumah tangga itu sama itu diajarkan. Ya, masih gitu ya. Oke. Oh, yang saya tanya untuk kelas pidana, lupa saya itu belum saya tanya. Pernah ke Vatikan? Pernah sampai Vatikan? Pernah sampai Vatikan? Yang sudah ke sana? Dulu belum? Oh, di sana banyak orang Indonesia yang ke sana khusus untuk ke Vatikan banyak. Waktu kita ya berapa tahun lalu saya ke sana itu antri panjang itu dan banyak Mas di Indonesia. Saya tanya Pak, saya langsung tebak itu Pak. Iya, ini satu hubungan Indonesia gitu. Ya. Oke, inilah satu nilai kita sama-sama belajar ya. Oke, maka nanti akan menjadi sesuatu yang membentuk kehidupan kita dan menjadi identitas seseorang yang kita pegang. Nilai itu bukan suatu nilai sifatnya rupiah, tapi nilai yang memang sifatnya adalah tidak real kalau kita rasakan itu. Ya. Nah, apa perbedaan etika dan etika? Nah, ini pelan-pelan. Apa perbedaan etika dan etika? Ini kita suka salah campur aduknya. Etika itu dari kata etos, ya, mengacu pada filsafat moral. Itu etika. Okay. Kemudian kritis terhadap baik dan buruk. Sekali bukan soal benar salah itu baik dan buruk. Kemudian contohnya apa? Mencuri adalah pelanggaran moral. Itu adalah etika. Etika. Yang kita suka salah kaprah adalah begini. Ketika ada seseorang masuk dari luar tadi masuk ke dalam, sudah ada kegiatan kita bareng-bareng, masuk nggak ngomong langsung duduk itu melanggar etika, itu melanggar etika. Etika kita suka salah mengatakan orang nggak ngerti etika. Ini kurang pas.
kurang pas. Etika itu ini misalkan mencuri barang moral tidak. Sementara etika adalah soal sopan santun, cara yang tepat, makan dengan tangan kanan adalah etika. Itu etika. Ya begitu. Ya dia tidak salah ya kita memahaminya. Maka kalau kita suka ada sekolah kepribadian, itu sebetulnya belajar mengenai etika, bukan etika. Dia mengajarkan cara kita manner itu cara kita bersikap di tengah-tengah masyarakat. Ya, itu adalah pelajaran di sekolah kepribadian untuk sesuatu yang sifatnya etika. Etika soal lain lagi, etika ya. Oke, baik. Nah, apa tentang penerapan etika? Tidak mencontek, itu etika. Ya, izin pada orang tua sebelum berangkat sekolah. Siapa yang masih melakukan itu sekarang? Dulu waktu masih SD otomatis ya mau berangkat gitu. SMP masih bertahan, SMA masih bertahan. Sekarang masih caranya. Nah, ini kita pertahankan ya, tolong pertahankan dulu. Walaupun cuma kalimat singkat walaupun apa itu ternyata sangat bermakna ya. Ya, anti korupsi adalah suatu etika. Maka kalau ada orang yang maaf ya, orang yang terbukti, dan terbukti kalau tadi bilang tidak ada kata terbukti ini salah juga. Kalau yang terbukti melakukan tidak pidana korupsi, jadi orang itu adalah tidak beretika. Itu yang kita. Saya hati-hati menggunakan kata-kata terbukti karena kita juga harus hati-hati. Kita itu sering dalam menerima berita tentang korupsi ini harus cermat. Misalnya begini, si X menjadi tersangka korupsi sekian miliar. Dulu beritanya hanya seperti itu yang sering muncul. Lalu sebetulnya dalam sekian miliar itu sebetulnya, misalnya harusnya sekian miliar itu menghasilkan suatu produk atau suatu jasa, misalkan sebesar 100 M. Ternyata yang terjadi hasilnya itu ternyata hanya sampai 90 M. Maka sebetulnya dia korupsinya berapa? 10 M. Ini terjadi. Bukan kita mengatakan sebagai korupsi kok diringan-ringankan, bukan begitu. Kita juga berusaha jujur untuk tidak juga sama-sama melanggar etika. Karena berbohong itu soal etika. Ya, berbohong soal etika. Ya, berbohong soal etika. Cara kita bicara itu etika. Tapi berbohongnya itu etika. Kita harus sadar sendiri itu. Jadi jangan mengatakan bahwa ya demi etika saya berbohong salah bisa. Nggak boleh. Tapi cara kita menyampaikannya bisa berbeda. Itu soal etika. Gitu ya. Oke. Nah, oke. Ada beberapa aliran dalam etika itu. Di suatu pasal berat saya. Ya, ada etika keutamaan, teleologis dan deontologis. Susah kan ya, ngomongnya susah apalagi kami ya. Saya maksud saya ya. Biasanya kalau anak muda masuk kerja seperti keluar ya pasti gitu ya. Kita itu menambah ke semua kita orang seperti itu. Sekarang apa? Etika keutamaan adalah etika kebajikan, ada teori yang mempelajari keutamaan tersebut. Bahwa pada dasarnya manusia itu semua sebetulnya sama, yaitu ingin menjadi orang yang baik. Baik ya, tidak mengatakan orang yang selalu benar, baik. Ya begitu ya. What should I be? Yaitu saya harusnya bagaimana? What should I be? Ya, bukan what do I have to be. Nanti adalah what should I be. Paham bedanya ya? What do I have to be? Bicara soal kemutrakan. Tapi bicara what should I be adalah suatu harapan menuju ke sesuatu, bukan what should I be. Ya, baik. Nah, tadi bicara pertama, sekarang bicara mengenai teleologis. Teleologis adalah teori yang menyatakan bahwa hasil tindakan moral menentukan nilai tindakan atau kebenaran tindakan. Sangat mungkin orang itu punya niat baik, tapi kalau hasil tindakan itu berbahaya atau jelek, maka tindakan tersebut akan dinilai sebagai secara tidak etis. Kita suka mengatakan sebagai the end justify the process.
lifespan orang. Artinya adalah mau apapun caranya kalau hasilnya baik ya baik. Kita ada pendapat seperti ini. Tapi ada juga perbedaan bahwa proses is the method. Artinya proses yang kita hargai, walaupun mungkin hasilnya tidak seperti yang kita harapkan. Di dua hal inilah kita akan menemukan nanti pertarungan dalam penilaian suatu ketika. Ya, oke. Ini etika apa etiket? Nah, etiket jatuh ke etiket ya bukan etiket ya. Baik, artinya apa? Tadi misalkan boleh jadi niatnya sangat baik, tapi hasilnya itu berbahaya. Maka dalam bidang etika teologis memang tidak etis. Ya, berarti harusnya adalah ada niat baik dilakukan dengan cara yang baik. Soal hasil ini memang soal yang tidak bisa kita pastikan. Kalau ini pendapatnya seperti ini yang kita kembangkan. Artinya pula kalau kita menemukan sesuatu yang kita merasa tidak sesuai, jangan tergesa-gesa menghakimi. Kita bisa melihat dulu pada proses. Banyak potongan video di internet yang menggambarkan misalnya ada seorang anak SD kelas atas begitu selalu datang terlambat. Lalu gurunya begitu terlambat langsung melakukan apa? Tangannya sudah begini, sebelah pakai penggaris kayu itu. Wah, ya. Tapi kok terus berulang begitu? Gurunya penasaran, kenapa ini? Saat guru tidak sengaja melihat, ternyata anak ini itu dari keluarga miskin. Adiknya sekolah pagi, begitu adiknya selesai, dia pulang. Baru dia dipakai kakaknya sekolah gantian. Maka masih terlambat. Karena pergantian dari adik ke kakak itu sebenarnya hanya singkat waktunya. Bagi yang lain tidak masalah, karena sudah siap sebelum pergantian pelajaran ke kelas yang tinggi tadi. Bagi dia masalah karena dia dulu adiknya tuh lari dulu, ketemu di pojok gang begitu, gantian bajunya, baru dia masuk dia terlambat dulu. Begitu gurunya tahu itu, yang kemudian pada hari berikutnya dia tahu gurunya terlambat. Yang dilakukan apa oleh gurunya? Gurunya mengatakan begini, pegang tongkat ini, pukul tangan saya. Karena berarti saya yang salah. Dia hanya melihat the end, tapi nggak melihat prosesnya. Ini kita juga namanya bingung, ya. Nah, pada anak itu datang sangat begini, dia sadar dia salah, dia tidak pernah proses. Nah, itulah pelajaran kita bersama. Ya, oke. Kemudian ada benar makna tadi, ada kata-kata eudaimonisme, ada hedonisme, ada utilitarianisme. Bahwa orang itu ingin punya kebahagiaan dan tujuan tertinggi tidak salah. Orang ingin bahagia kan tidak ada salahnya. Mungkin bahagia dan sebahagianya kan tidak salah. Orang ya kita sekarang sudah mengatakan adalah sebahagiamu gitu kan ya. Sebahagiamu lah gitu kan. Kan tidak salah. Daripada sebagai hidup juga tidak salah. Kita bergaya hidup, salahnya di mana? Sampai titik itu. Kan sebenarnya mau hidup kan tidak masalah. Masih jadi masalah ketika kemudian ini bicara sebenarnya di tengah-tengah situasi yang sedang tidak nyaman, banyak tidak nyamanan, banyak permasalahan, tampil hidup di masalah. Jadi kalau misalkan kita punya orang yang hidup, kumpul dengan orang yang hidup, sebuah pulau yang ada orang lain, ya kan ada salahnya. Kan ada salah. Itu kita bicara etika sendiri. Maka tadi akhirnya memang antara etika dengan etika juga akan saling berkelindan, saling berkaitan. Gitu kan? Secara etika orang pribadi masalahnya dia punya uang mau naik jet pribadi ya silakan. Itu jadi masalah kalau kemudian itu dipakai untuk flexing jadi masalah. Gitu kan? Ini yang sekarang dengan gadaran sekarang ya. Saya anak muda dari kemarin bisa foto pribadi gitu kan ya. Tidak segala cara gitu kan. Ini yang jadi nggak pas. Tapi kalau ada orang kaya, dia memang punya uang, dia punya jet, mau naik ya silakan aja. Kita juga nggak boleh ngalahkan lagi. Di titik inilah maka kemudian ada perdebatan panjang. Sampai saya sekarang, kalian setuju mana? BPJS Kesehatan itu sekarang mengenal 3 kelas, ya, kelas 1, kelas 2, kelas 3. Secara teori konsepnya, maka perawatan kelas 1, 2, 3 sampai PMSBB itu adalah bicara soal namanya akomodasi.
sementara tindakan medisnya, pemenuhan kebutuhan medisnya sama. Itu teorinya begitu. Ya. Begitupun kita juga sadari memang bahwa bagaimanapun tetap ada pengaruhnya. Bayangkan sekarang kita dirawat sebuah rumah sakit di sebuah kamar dengan satu kamar 2 orang, satu kamar 1 orang. Sakitnya sama-sama kena tipes, dan kita kena tipoid. Kalau kita mau fair, ya kita harus katakan bahwa bagaimanapun kondisi lingkungan akan mempengaruhi kesembuhan. Itu tidak bisa kita ingkari. Tapi mengapa tetap seperti itu berdasarkan dari 3 kelas? Berapa kalian gimana? Lebih juga kalau rumah sakit itu cuma 1 kelas saja, sama semua, ataukah ada ruang untuk kelas 1, 2, 3, dan sebagainya? Jangan berpendapat. Saya berpendapat. Ya, saya pendapat siapa? Ya, silakan. Pendapatmu gimana? Kalau dari saya itu lebih enak kalau ada kelas-kelas gitu. Jadi misal ada kelas KIP, kelas 1, 2, 3 karena tingkat ini ya, tingkat kesembuhan itu sangat dipengaruhi oleh yang namanya tingkat kenyamanan. Kalau misalnya pasien yang sudah terbiasa dengan kelas 1 kemudian tiba-tiba kok bisa makan dengan kelas 3, misal tujuannya rata-rata kelas apa yang ada misalnya saja tidak bersifat private, nah itu nanti kan bisa mempengaruhi kesembuhan dari pasien tersebut. Mungkin Oke, silakan. Jadi mau kelas seperti sekarang ini ya, kelas 1, 2, 3 ya. Oke, yuk ada pendapat lain. Yuk, kuliah apa aja? Kemarin nanya saya, ini kelas mana ya? Ada UTS, ada UAS ya? Saya bilang nggak ada. Karena mata kuliah Pancasila bukan mengajar mengenai hafalan, jadi nggak ada. Nanti yang kita nilai soal tanggapan respon kalian, tulisan kalian kita harus kita nilai, ya, bukan soal ABCD-nya. Kita hanya punya 9 7 atau 8 bab di dalam buku Pancasila ini. Kita hampir sekarang dapat fasilitas paruh semester kan. Nanti berikutnya kita banyak kuliahnya banyak tugas, diskusi, presentasi, itu yang kita nilai. Jadi nggak ada UTS, nggak ada, ya pesawatnya nggak ada, soal ABCD itu nggak ada, PC itu nggak ada. Jadi kita ada sih kita. Oke, ada berapa lagi kan? Ada berapa lagi kan? Ya. Ayo ini soal hidup kita loh. Ke depan kalian akan ada itu sebagai seorang dokter. Ya mau tidak mau, SJKN tetap ada. Mungkin belum sempat memperhatikan ya, belum sempat masuk dalam radar kita. Tapi tolong itu bagian nanti kan berkaitan dengan kita. Tidak aja. Bayangkan kita sekarang, bayangkan keluarga kita aja dan kita harus sakit terpaksa dirawat di rumah sakit. Ada kelas yang 1 kamarnya 4, ada yang 2, ada yang 1. Yang 1 pun berbeda, ada yang luas kamarnya mungkin hanya 3 kali 4, mungkin lebih kecil lagi. Ada juga yang punya 1 kamar rawat juga yang sampai misalnya ya 40 meter persegi. Ada nggak kamar perawatan rumah sakit yang sampai 40 meter persegi sekamar? Ada. Bahkan 100 meter persegi pun ada juga. Yang 100 meter persegi itu ada kamar situ untuk yang pasiennya, ada kamar juga untuk yang nunggu, ada dapurnya, ada gitu. Juga ada. Nah, menurut kalian gimana? Ayo, saya berpendapat. Berpendapat saja kok nggak berani boleh, berpendapat nggak salah. Berpendapat itu nggak ada salah benarnya. Ya, yang penting kita lakukan pendapat dengan argumentatif, jelas. Ini yang penting. Jadi salah kalau kita menghasilkan pendapat, harus itu pendapat saya itu benar. Ya, kalau kita menghasilkan pendapat saya begini, kita hargai. Beda pendapat nggak masalah. Ya, beda dengan kita bicara soal keputusan. Misalkan pejabat dia punya kewenangan, maka pendapatnya jadi beda dengan pendapat orang yang tidak punya kewenangan dari sini. Gitu ya. Oke. Gak ada lagi pendapat ini? Aku kok sendirian datangnya? Ayo, belanya. Oke. Ya. Baik. Menurut saya itu setelah ini saya sempat juga diskusi dengan bapak saya jadi Ini semangatnya dari itu memang pengaruhnya lebih ke kontras karena pertanyaan yang kalau di itu mengapa
soal bagaimana Pancasila terapkan dalam JKN. Tak spill ya, itu kerja ya. Nanti kita buat ada yang sifatnya tulisan personal, masing-masing buat refleksi terhadap JKN seperti Pancasila. Boleh mau pakai sila yang mana, pilih sila mana boleh, ya. Dan ini ada tugas berinya dan tugas kelompok. Nah di tugas personal itu nanti, tugas di personal itu nanti bisa kita ambil sifatnya case method. Case method-nya begini. Contohnya tadi, bagaimana pendapat tentang pembagian kelas di dalam JKN di 1, 2, 3. Nanti case-nya begitu case-nya. Nah masing-masing silakan buat tulisan refleksi masing-masing, ya. Ingat, boleh membagikan AI sebagai pembantu, tapi jangan jadikan AI sebagai yang punya, sebagai yang utama. Karena sebetulnya bahasa AI itu ketahuan sekali, kerasa sekali. Jadi kata-katanya AI itu kerasa sekali. Ini jadi ChatGPT itu kerasa sekali kata-katanya. Dan kita nggak mau lah kalau kita jangan sama dengan robotnya. Gunakan dia untuk bantu kita mengumpulkan info, mendapatkan berbagai sumber dari mana boleh. Tapi tulisan tetap tulisan kita harus begitu, ya. Ya nanti yang case betul. Yang di kelompok nanti bicara soal proyek. Proyeknya adalah begini. Coba susun suatu program untuk melakukan refreshing dan penguatan Pancasila pada Gen Z. Jadi sebenarnya kita sebagai orang wisata. Nanti begitu ya tugas kelompoknya ya. Dan nanti kita di separuh berikutnya isinya itu. Kan ini katanya babnya itu tinggal 1 atau 2 lagi selesai. Ya bab Pancasila. Gitu ya, tak dulu ya. Nah, bagi yang kelompok gimana? Terserah saja akan mengurusi itu. Silakan bagi kelompok pilih yang mana silakan. Ya kelihatan juga. Jadi kok ada kelompok kok laki-laki semua. Ini something ini. Ya. Itu something itu bukan berarti salah loh ya. Kok pilihnya laki-laki semua kelompoknya. Oke. Kita mah kelompok laki-laki, ahli perempuan misalnya juga. Lalu cewek suka mana apa? Kita suka dari laki-laki juga benar semua. Ya sudah itu juga. Ya, ini contoh aja ya saya. Ya. Oke sudah. Sekarang yang etika deontologis. Itu adalah etika yang dilakukan dengan kewajiban moral sebagai yang benar. Yang kita dibahas bukan tujuan dan akibatnya, tapi bagaimana proses itu berjalan. Maka kita akan menempatkan proses kita melakukan itu lebih daripada tujuannya. Ini di konsep di aliran ideologis. Menyadari bahwa hasil akhirnya itu bisa saja tidak sesuai yang kita harapkan. Tapi setiap kita kawal dari awal prosesnya itu yang kita gunakan, maka ini lebih mengutamakan kewajiban moral daripada pertimbangan tentang nilai moral. Nah, maka di dalam teori ini akan mengatakan bahwa sudahlah kita harus melakukan begini. Kalau nggak begitu, udah tetapkan kewajibannya begini kita laksanakan. Ini adalah ideologi. Itu sudah benar itu, sudah tidak bisa persoalkan lagi. Padahal tadi kita bicara ini kan bicara mengenai baik dan buruk. Sementara di ideologi ini adalah tentang teori etisnya. Saya kan bicara soal baik dan buruk. Tapi di jalan ini ternyata kewajiban moral yang dijadikan utama. Dengan satu ukuran adalah moral kelayakan kemanusiaan. Itu ya. Baik ya. Nah, sekarang ini cuma tadi coba menggabungkan ini tadi apa beda di antara etika setuju keutamaan teologi maupun biologi ya. Sekarang kita masuk ke etika Pancasila. Ya, ada Pancasila. Tentu akan ada 5 sila. Kalau dalam teorinya seperti ini, soalnya itu ada dimensi apa dan apa seterusnya. Cuma kan kayaknya kita tidak terlalu senang kalau seperti ini ya, terlalu sakit dulu ya. Ya, nah, kita bagi lah besok kita baca, tapi jangan kita terbelenggu hanya ini yang kita berikan. Saya tidak seperti itu mestinya ya. Baik, kita lewati. Maka kemudian kita mendapati ada 4 yang dikatakan sebagai suatu kunci dari etika Pancasila. Pertama soal kebijaksanaan. Ya, semua tindakan kita dilandasi oleh kebaikan. Ya, atas dasar kesatuan akal, rasa dan kehendak. Akal cara pikir kita, rasa itu dalam arti penilaian penurani kita. Sementara kehendak adalah wujud yang kita laksanakan sebagai tindakan.
akal, rasa, kehendak. Ya. Oke. Kalau dulu ada bahasa di P4 itu lupa saya apa tuh, cipta terus karsa. Lupa sih. Nah, betul jadi sebetulnya. Jadi lupa. Apa terus cipta terus karsa gitu. Sama ini juga sebetulnya. Jadi dari segi akal, rasa dan akhirnya adalah cipta, rasa dan karsa. Ya, jadi ada suatu sejak kita punya akal pikir, rasa, nurani dan kehendak yang kita lakukan. Ya. Oke. Dan kesederhanaan tadi, walaupun memang kita boleh saja memiliki kemampuan untuk melakukan idealisme, ya silakan memiliki kemampuan, ada, tidak mencuri, ya korupsi dan gitu ya, silakan gitu ya. Bukan dari hasil perdagangan yang terlarang atau perdagangan yang mementingkan misalkan monopolis gitu ya. Itu boleh saja, tapi tetap ada sisi kesederhanaan, membatasi diri. Teman-teman, saya mau tanya ini. Suatu saat dari suatu diskusi yang menarik di kalangan guru orang tua murid di sebuah sekolah. Ada kabar bahwa baru aja ada seseorang orang tua murid itu yang mendonasikan, dalam bahasa kita disedekahkan ya, ke yayasan pendidikan 2M. Ketika hadir untuk menandatangani akad penyerahan sedekahnya itu, orang tua murid ini naik sepeda motor Astrea Supra yang kira-kira sudah tahun berapa? Mungkin 10 kali aja lebih dari itu. Artinya artinya sangat kuno lah, artinya sangat lama. Ya, dia banyak makna bahwa gak nyangka sama sekali. Pertanyaan saya begini. Satu sisi tadi, orang kalau punya uang, itu silahkan. Yang penting tidak ganggu orang, tidak peduli sebagainya. Ini ada orang kaya, dalam arti dia memiliki uangnya aja, ya. Tapi memilih jalan sederhana. Perut kalian berusaha mana? Karena dulu ini, ya memang dia kaya kok. Mau naik limusin silahkan tuanya. Mau kemana-mana nih seperti ya silahkan uangnya sendiri kan. Ya. Ini ada orang yang punya uang memilih seperti ini. Saya mau tanya pendapatnya. Bagaimana pendapat kalian tentang yang nyumbang 2M tapi pakai sepeda motor Astrea 20 tahunan yang lalu? Ada yang mau komentar? Ada yang mau komentar? Ayo, kita harus biasakan bahwa anak muda sekarang itu selalu berani berpendapat. Ya, generasi saya termasuk generasi yang disebut sebagai generasi yang nggak berani ngomong. Kenapa? Karena kami dulu lahir di situasi di mana demokrasi modelnya model Presiden Soeharto. Kalian nggak punya bayangan kan? Di era itu nggak ada medsos, televisi hanya satu, TVRI di mana kecil kami. Ya. Mulai ada televisi swasta baru di tahun 90-an. Dan ketika mulai ada televisi swasta itulah mulai banyak orang yang berani bersuara. Dan dari tahun berapa tahun dan akhirnya rezim Presiden Soeharto harus runtuh. Ini menggambarkan betapa sejak tahun 68 sampai tahun 98 maka yang sekitar 25 tahunnya itu adalah di mana kita hanya punya satu RRI radio, punya satu TVRI. Radio swasta ada, tapi isinya selalu hanya hiburan. Dulu nggak ada ceritanya di televisi itu ada talk show, atau sekarang udah debat. Jangan debat. Dulu talk show aja hanya satu. Talk show-nya itu namanya Masalah Kita, TVRI. Dan jam 8 Sabtu malam. Selasa malam. Isinya jangan bayangkan seperti sekarang, seperti model Najwa Shihab yang kemarin ke UNS itu. Kemarin ada ikut ya? Ada ikut kemarin? Kayak Najwa Shihab dari Selasa? Ada? Ya.
Kalian kalau pernah kalian tidak tahu situasi, sekarang baru di pusat sana, kalian tahu, kalian tahu. Gak ada yang dijualkan rasa siap, gak ada. Gak ada informasi. Itu yang punya acara ada, yang sponsornya. Nah, itu dulu seperti itu gak ada modelnya. Dulu acara masa kita cuma seperti wawancara aja. Wawancara yang model kalian sebagai ini mah jadul banget, iya betul. Jadi acara talk show di televisi itu nggak ada namanya beda pendapat, itu nggak ada. Walaupun hadirnya 2 orang, 3 orang, semua kan mengatakan sama. Dulu begitu, nggak ada orang berani berkata berbeda. Itu era kerja kami itu, generasi saya generasi yang dibentuk dengan situasi yang nggak berani ngomong. Saya sekarang berharap kalian jangan kayak gitu. Udah, ya jangan kayak gitu. Yang saya pesankan adalah kita harus menjadi orang yang bisa menjaga integritas. Satu ukuran yang jelas menurut saya, jelaskan. Dan tapi ini tidak mudah kita penuhi. Saya mau tanya, siapa yang tidak punya akun IG? Yang tidak punya ya, pertanyaan saya. Yang tidak punya akun IG siapa? Yang tidak punya akun TikTok siapa? Ya, mau punya kan? Kita lihat sekarang, orang kalau buka IG, buka TikTok itu orang komentar santai banget. Ya enggak? Ngelain santai banget. Masalahnya adalah kalau seperti itu kok suruh ngomong kok nggak berani. Karena kita nggak punya integritas. Nggak pada saya. Harusnya kita menjadi orang yang di TikTok, di IG dan di kelas sama. Di TikTok, di IG, di kelas, di kafe, di jalanan, di mana sama. Harusnya begitu, itu integritas. Ini saya kritik betul ini. Kalau kita hanya jadi orang yang cepat komentar, berani komentar di medsos, tapi di media nyata tidak, mohon maaf, bagi saya itu tidak saya pertanyaan. Maaf ya, saya agak keras dalam ini. Sebaliknya, itu juga kritik untuk generasi kami juga. Sebetulnya sama aja. Generasi saya, ya kalian lihat deh. Ya walaupun ini katanya jadul ya, orang seusia saya misalnya mainnya cuma di Facebook ya, jarang main di IG kan, jarang. Tapi tolong kalian ya, generasi kami itu tidak sama sebetulnya. Akan ketemu juga nih banyak orang generasi saya yang di medsos itu ngomongnya banyak, kalau di media nyata atau ketemu begini tidak berani ngomong juga. Maka tolong jangan ikuti generasi kami seperti itu. Kami punya alasan karena kami pernah mengalami generasi yang berat di era Pak Harto. Kalian kan berat, ya kan? Ada dalam teori zaman sekarang kan. SD sudah punya akun medsos kan SD, gitu kan? Itu kan karena begitu kan? Nah, zaman kami tidak ada. Zaman kami sampai sama mahasiswa itu masih tekan betul. Ya, sampai kami orang tua kalian yang sekarang mungkin ya banyak sebelah saya cerita aja. Sebelum jam 8 orang ngomong itu nggak ada yang berani. Nggak ada medsos kita ngomongin itu nggak berani. Hari ini ternyata beda. Saat ini naik kereta jam 4 pagi, jam 3.30 sebelum turun di balapan 3 saya kirim status di Facebook. Ya kan? Saya berangkat dari rumah tadi jam 6.30 dapat WA dari Budirjen. Nanya, Dok, itu maksudnya apa? Maksudnya apa Budirjen? Tulisan di Facebook maksudnya apa? Yang mana? Yang ini, baru tak tulis tadi. Artinya itulah dunia sekarang. Itu langsung dari Budirjen. Maksudnya langsung biasa, karena masih baru Budirjen tadi kan. Ini dunia hari ini. Nah, tolong kalian yang masih generasi jangan ikuti kami deh. Jadi lebih baiklah daripada kami. Jaga integritas. Antara kita ngomong di medsos ya kita mesti harusnya sama. Kalau beda, mohon maaf, itu artinya kita mengalami, mohon maaf sekali ya, agak kasar bahasa saya, kepribadian ganda, keterbelahan psikologis. Maaf nih kalau saya kasar ngomong, tapi ada yang merasa gitu nggak? Ada yang merasa gitu nggak? Oh saya jadi orang berbeda kalau di medsos dan di dunia nyata ya. Ada yang merasa gitu nggak? Nah, nanti akan balik ke sini tentang kita. Sebetulnya etika di medsos, etika kita di media nyata sama. Yang beda etikanya. Ada yang mendapat gimana? Setuju nggak? Setuju nggak? Setuju nggak? Jadi patokan etika kita di medsos dan di dunia nyata harus sama. Tapi etiketnya boleh beda. Artinya cara ngomongnya beda. Saya juga tidak mengatakan atas kalau dia terus ngomong seperti waktu medsos juga enggak. Ya, cara ngomongnya beda. Tapi isinya harusnya sama.
Kalau jadi medsos itu cepat berpendapat, bisa berkomentar, ya kan? Berani berkomentar, harusnya kan itu juga berani berpendapat, berani berkomentar. Walaupun dengan bahasa yang mungkin tidak harus. Kita pegang ya. Kalau saya agak kasar, mohon maaf, saya cuma menyuntik dari kalian itu terbuka. Sekali lagi ya, saya tekankan, generasi kami punya alasan untuk tidak berani ngomong, karena kami duduk di situasi yang sangat berat. Tapi kalian harusnya tidak, karena nggak ada tekanan untuk ngomong di generasi kalian ini. Setuju ya? Kemarin Pak Menteri Pendidikan, Pendidikan Tinggi berkomentar, yang berarti jadi gerakan ini. Beliau mengatakan Gen Z itu kok suka nyerah, tapi banyak ketemu di medsos. Saya bilang gitu. Baca nggak? Gue sempat baca ya. Terus langsung komentar ya apa yang di medsos komentarnya. Iya, tapi kita nggak kayak generasi ya baca agak kasar bahasa ya. Jadi baca gitu. Nggak kayak generasi bapak itu suka korupsi. Bagi saya itu bagus, diskusi itu bagus. Tapi harusnya berani ngomong di dunia nyata gitu, jangan ngomong di medsos gitu. Kita ngomong aja langsung, kita berikan siapa menteri, kami generasi, oke, kami nggak begitu. Nah, itu sama nggak ada apa-apa, biasa aja. Dan saya berkali-kali ketemu beliau, di situ beliau orangnya sebetulnya santun sekali, sangat terbuka untuk menerima masukan, nggak masalah. Kemarin kita juga sempat buka acara, kita sudah seperti ini sebentar, biasa aja. Jadi jangan, itu yang saya harapkan seperti itu ya. Gitu ya, baik. Dan kita juga baca mengenai keterbukaan dan keadilan. Keterbukaan yang membatasi diri untuk tidak melampaui batas. Kesadaran dalam membatasi untuk tidak melampaui batas dalam kenikmatan atau dalam menjadi penderitaan. Kita sudah mendengar kata-kata begini, tolong nanti koreksi benar nih, tolong ya. Laki-laki itu diujinya adalah ketika apa? Berarti sudah benar apa? Laki-laki itu diujinya justru ketika sedang tidak punya apa-apa. Biasanya akan berat. Wanita itu diuji justru ketika Sudah punya semuanya. Pintar. Setuju gak? Ayo dilawan, jangan mau. Lawan, ayo lawan. Ayo lawan. Lawan. Jangan mau begitu kan ya. Ya itu tentu tidak sepertinya benar juga, tapi itu satu ungkapan yang kita perlu pertimbangkan juga ya. Ya, ayo. Ini ya, beli siapa namu? Beli siapa? Hah? Damar. Nah, kok langsung bilang setuju dari gimana? Ayo pengen dengar pendapat ini dulu. Kok langsung nyaut cepat sekali dari gimana? Kalau saya pribadi ya kan tujuannya dari laki-laki itu kan biasanya supaya kita bisa memenuhi kebutuhan kita sendiri, sekaligus nanti memenuhi kebutuhan kita ketika kita sudah berkeluarga. Karena dalam keluarga itu kan masih ada laki dan perempuan dan perempuan. Karena kan kita pasti tadi seperti saya sebutkan pemasukan atau pemenuhan utama itu kan berasal dari si lelaki ini ya. Karena kan ya mungkin nanti cocok sama orang Minang ya. Oke. Mungkin wanitanya itu hanya sekedar untuk manage dari rumah tangganya dan sebagainya. Nah, itu ya ditantangnya ketika nanti si wanita ini ditantangnya adalah ketika nanti sumbernya sudah banyak pemasukan, dia tinggal bagaimana caranya bisa dalam mengatur apa yang sudah dipunyai tadi. Ya, ini suara laki-laki, suara perempuan ada yang setuju nggak? Ada nggak setuju nggak? Ayo, ada suara lain lah, masa sama gitu ya. Ayo. Lu beda boleh loh, kalau beda itu kan masih jadi ketemu. Kalau sama malah kan saling menolak nanti kan ya. Kompetisinya kan begitu kan? Ini kayaknya yang putih-putih masih kalem semua ini, belum ada yang tertantang itu tuh, ya. Mesti kita challenge ini. Challenge ya? Besok kita challenge ini biar bicara. Jangan mau gitu ya. Masa tadi kata-kata tadi, Jamal bilang perempuan itu hanya sekedar, jangan mau ngomong jangan hanya sekedar, nggak terima dong disebut hanya sekedar, nggak terima ya, nggak terima lah, maksud hanya sekedar enggak lah ya, enggak lah, hanya sekedar jangan mau, ya beli ya, nanti kalau ada yang lawan tenang ya, nggak apa-apa begitu ya, baik. Seorang ahli keuangan mengatakan bahwa 80%
keputusan penggunaan uang itu di perempuan. Ya, 80% keputusan penggunaan uang itu di perempuan. Ya. Nah, terus itu sekarang sedang bertanda di saat ini. Maka akan kita lihat nih bagaimana bedanya seorang Sri Mulyani dengan seorang Purbaya. Kita lagi akan ke WNS, Pak Menteri Keuangan. Berapa ya? Di depan nggak ya? Berapa? Berapa yang di depan ya? Kita mau ke WNS. Kalian jago ya, jaga ya. Karena harapannya ada harus dihadiri minimal 2.000 mahasiswa atau ya. Ya. Ya, itu kan gitu ya, tidak apa-apa. Kita tidak boleh salah dan Pak. Nah, sekarang mengapa kemudian etika itu menjadi penting dalam kita bicara di Pancasila? Sama si Kotel kalau nanti saya masih belum selesai komentar biasa dan oke, maka ada beberapa problem yang membuat mengapa kita menjadi penting punya etika. Satu adalah problem korupsi. Korupsi sudah begitu melamakan kita. Dulu di era kami, generasi kami, ini tidak saya sampaikan benar dan salah. Ada guyonan begini. Di era Pak Harto itu korupsi apakah ada? Ada, jelas. Soalnya mengatakan begini, korupsi Pak Harto itu terukur. Terukurnya adalah ini guyonannya loh ya. Gak ada orang yang berani korupsi melebihi atasannya. Apa maksudnya? Jadi misalnya staf korupsinya harus dia. Aku boleh korupsi tapi tidak boleh melebihi kepala atasan dulu. Terus begini, sehingga dalam tindakan adalah tidak boleh ada orang yang korupsi melebihi korupsinya Pak Harto. Ini begitu waktu itu begitu. Ini terstruktur, maka terukur. Sampai waktu itu orang sampai tahu bahwa oh kalau kita ngurus ini itu sekian. Karena udah jelas, karena bisa diukur. Oh kalau daerah sana itu ngurus seperti ini sekian. Karena tahu sana itu ukuran segitu uangnya. Gitu. Ini guyonan waktu itu loh ya. Tapi ini pelajaran berkembang gitu. Setelah masuk era reformasi dan semakin ke sini yang terjadi adalah tadi adalah korupsi Jakarta itu korupsi yang sistematis dan terukur. Sekarang ini yang terjadi adalah korupsi yang masif dan tanpa ukuran. Ya. Dulu era awal-awal tahun 2000-an besaran korupsi paling tinggi itu hanya di Tansil 1,3 triliun waktu itu. 1,3 triliun itu udah paling luar biasa tinggi-tinggi. Sekarang berapa? Nah, sekarang udah nggak jelas kan? Nah, salah lagi begini, zaman Pak Harto itu, Orde Baru itu, orang kalau korupsi itu saya di bawah meja. Di bawah meja itu artinya apa? Diam-diam. Korupsinya diam-diam. Korupsinya ada ketahuan orang di bawah meja. Bahasanya begitu. Sebisa mungkin tidak ketahuan. Kenapa? Karena waktu itu kalau orang korupsi terlalu nyata itu juga nggak dibolehkan. Hari ini yang terjadi adalah korupsi hari ini adalah bukan hanya di bawah meja, tidak di bawah meja, tidak di atas meja, tapi terjadi apa? Sak mejanya pun dikorupsi sekarang. Kan itu bahasa kita. Ya ini guyonan sekarang, tapi ini memang perintah kita bersama-sama ya. Dan kalau kita ngomong seperti ini, tentu kita sadari bahwa ada juga pemahaman bahwa korupsi itu ada 3 jenis. Tanpa mengatakan korupsi itu benar, ya. Tanpa mengatakan korupsi itu benar, tapi kita perlu mencuri pada 3 kemungkinan. Pertama, ada orang yang korupsi itu memang karena dia binding. Seorang pegawai rendahan, golongan 2, anaknya masuk kuliah, diterima di kedokteran. Ya. Kena UKT, anggap aja lah yang paling tengah-tengah, 13 juta. 12 sekian kan, tengah-tengah kan. Sementara dia punya anak yang juga sekolah SMP, SMA, uangnya nggak cukup. Tugas dia di kantor adalah tukang untuk mengantar surat, keliling-keliling membawa surat untuk kan ke kantor-kantor masih muda itu juga ada juga yang keliling naik sepeda sama surat. Terus ketika dia ngantar itu suka ada titip, itu loh ini titip ke saya punya teman di sana, titip serahkan suratnya titip kalian ke sana. Kerjakan saya di kantor pusat dan titip ini titip ke sana. Terus ketika dia ngantar surat itu
Boleh yang sana dikasih, ini sedikit buat beli soto, buat beli bensin, gitu kan? Waktu jangan surat kemana lagi, ini ada. Atau sekarang tambah lagi, orang di daerah itu, orang yang di kantor bukan di kantor saja, misalkan di Kota Madia, ini harus di kantor kurang. Ada bisa begini, tolong, saya itu baru ngurus surat ini. Oh, tolong kalau bisa dijaga info, kamu di mana suratnya? Dengan kalau bisa tolonglah, kalau bisa dipercepat. Nah, yang dilakukan apa? Dia bisa menjembatani di kantor Pemkot tadi. Dia kata suratnya, oh, di sini ada, gini. Entah cara bagaimana dia cepatkan. Misalnya, kalau bisa cepet toh. Ya, waktu itu kita bermodel pakai sistem elektronik. Surat di proses sesudah muntahnya kan. Kalau tumpuannya sekian ini, yang diurus pertama dia dari usia yang paling bawah kan gitu. Terus begitu kan, sesuai antrian begitu. Nah oleh dia tiba supaya yang semula antrian yang belakang tadi jadi bawah kan bisa. Bayangkan ya? Bayangkan ya? Kalau hari ini karena semua pakai elektronik kan pakai tangga. Waktu itu kan orang nggak ngerti yang ketemu siapa yang numpuk ini nggak ada kan. Nah dia nama kita ini korupsi. Seperti itu dapat uang dari situ. Kita berkata ini adalah bayi karena memang dulu dia betul. Dan dia tahu diri untuk tidak sampai berlebihan. Yang sebatas itu yang dia lakukan. Dia tidak makro harga. Nah, di titik inilah apa korupsinya salah tetap salah. Tapi kita akan katakan satu itu adalah bayi. Kedua by system. Nah, by system. Satu tanya lagi nih, ini kalian juga tahu kalau ada kata-kata anti korupsi itu etika, kita juga tahu betul pendalamannya. Sekarang by system. Gak usah yang dulu-dulu. Ya mungkin akan berbeda lah. Ya sampai sekitar 5 tahun lalu lah. 5 tahun lalu. Ya. Kita mau ke kantor polisi bikin SIM. Ya kan? Karena baru saja terima kuliah, ya kan? Mau naik motor sendiri. Semula sama diantar terus gitu. Di sana ada ketentuannya. Alurnya begini. Ini saya tidak mengatakan kantor polisi jelek semua, enggak. Ini bicara soal realita ya. Urutannya begini, harus begini. Urutannya pokoknya daftar dulu, harus nanti melakukan apa, bayar apa, daftar ini, makan apa, terus dapat selesai. Terus kita antri. Kan? Ternyata kok panggil dari tadi itu kan ya. Dari panggilan dari tadi gimana tuh ini? Akhirnya kita ini kalau saya nunggu, berarti saya hanya dapat kesempatan antri yang pagi, dilayani mungkin siang. Tapi di balik itu ternyata yang terjadi banyak orang yang datang sebentar diproses selesai, datang sebentar diproses selesai. Kita bingung, kok beda ya kan? Datang saya dua. Ini terjadi apa ini? Jadi kalau saya nunggu terus, saya berarti tidak bisa kuliah. Terpaksa kita tanya, Pak ini gimana? Ternyata jadi apa? Ya kalau cepat bayar. Gitu kan? Kita terpaksa bayar. Ini korupsi kan? Korupsi. Ya, pertanyaan saya adalah, apa kita dapat keuntungan? Apa keuntungannya? Walaupun nanti sebagai keuntungan relatif, saya belakang nanti. Ya nanti saya. Ini kita dapat keuntungan dia. Dan saya adalah kita mau nggak disebut koruptor karena itu? Mau nggak disebut koruptor karena itu? Mau nggak gitu? Kalau iya, karena mereka adalah ya sistemnya begitu. Kita mau bagaimana lagi? Nah, satu relatif karena begini, harusnya kita sudah datang pagi. Sudah sesuai dengan ketentuan, membawa berkas kita lakukan, ya kan? Saya harusnya kalau melihat orang tadi datang proses hanya dalam waktu setengah jam selesai, harusnya saya juga sama, mendapat yang sama kan? Proses bahwa saya datang jam 8 sesuai dengan ketentuan, saya serahkan ini, 3 menit saya selesai, gitu kan? Tetapi kemudian karena sistem itu membuat saya terpaksa berjalan. Dan akhirnya selesai juga. Tadi disebut menyebut kita dapat keuntungan apa? Lebih cepat. Pertanyaan saya adalah lebih cepat ukurannya mana yang lebih cepatnya? Lebih cepat daripada kita nunggu terus, atau lebih cepat daripada seharusnya kita dapat 2 menit? Lebih cepat yang mana? Paham maksud saya? Paham maksud saya? Paham maksud saya Pak? Saya ulangi. Kita sesuai ketentuan datang jam 8 pagi antri. Tempat antri nomor 1.
kita letakkan berkas itu di meja pendampingan. Kita nunggu, lama nggak dipanggil. Ada orang datang jam 8:30, menyerahkan berkas, langsung diproses, 30 menit selesai. Kita mesti nunggu lagi sampai jam 9 lagi, datang lagi berikutnya, 30 menit selesai. Artinya apa? Sebenarnya proses itu cuma 30 menit kan harusnya kan? Ya kan? Harusnya 30 menit kan? Kita datang jam 8, dari dulu sampai jam 10 belum diproses. Terus kita terpaksa tanya, dan kita beritahu akhirnya, ya kalau tersebut bayar, kita bayar. Akhirnya diproses setengah 11 kita pulang, selesai. Katanya tadi, apa kita dapat keuntungan? Sebetulnya enggak. Kenapa? Karena harusnya kita mendapatkan selesai jam 8.30. Gitu. Nah, inilah titik yang kita, apa itu korupsi? Oh iya, jelas. Karena kita melakukan sesuatu yang tidak seharusnya. Korupsinya di mana? Korupsi adalah kita memperkaya orang lain yang tidak seharusnya. Itu korupsi. Tidak bisa dihindari. Maka dalam bahasa di Undang-Undang Korupsi mengatakan begini, tidak pidana korupsi adalah tindakan untuk memperkaya diri dan atau orang lain. Begitu bahasanya. Nah, korupsinya terjadi apa tadi? Karena dia dapat uang yang tidak seharusnya dia dapat. Kita memberi korupsi. Tapi bagi sisi kita sebetulnya apa? Sebetulnya tidak ada keuntungan. Karena harusnya kita mendapatkan yang lebih dari itu seharusnya. Kan gitu. Paham ya? Nah, itu yang kita tidak mudah. Ini yang sifatnya tidak bagus seperti ini. Seperti ini bro. Bagi yang kemudian saklek mengatakan bahwa pokoknya saya nggak mau. Akhirnya terjadi adalah dia nunggu sampai jam 11:30. Sudah nggak ada orang lain lagi semua. Tinggal dia sendirian, baru dilayani. Setengah jam kemudian dia selesai. Kemudian nunggu jam 8. Itu kalau pas saya lagi sampai jam 11:30 dilayani. Ini adalah kita tidak bicara mana kalau bapak ada bapak punya polisi ya, saya tidak menjelekan juga, tapi ini adalah realita kehidupan kita dibacakan seperti itu. Sebelum era sekarang lah, sekarang kita sudah sikit dan sekarang sudah lebih baik sekarang. Gitu ya? Karena yang ketiga tadi, BND sudah, by system sudah. Ini adalah sekarang kita bicara mengenai ini yang sangat tidak kita sukai, baik greedy. Karena memang dia rakus. Ini jelas-jelas itu jelas. Bisa kita salah mutlak. Jelas salah. Ini enggak benar. Nah, dia kita materi muncul sampai berapa? Sekian T, sekian ratus, bahkan ada sampai triliun saja sampai level itu ya, itulah aja. Gitu ya. Ini sama saja tidak mengatakan bahwa korupsi itu benar, tidak tetap salah. Nah, dari itu dalam salahnya itu kita mesti belajar apa yang terjadi ini. Kalau ada orang mengatakan pada saya, Pak, apakah Bapak nggak pernah korupsi? Saya tidak beri jawab. Terus terang. Ya karena kenyataannya begitu. Apakah saya pernah mencari SIM dengan melebihi yang saya berikan? Ya saya alami. Ya kemudian juga nggak jadi SIM-nya. Nah, gimana kan? Kalau di era kami dulu lebih berat lagi. Di era kami dulu itu kalau kita nggak bayar sudah nggak boleh bayar. Era reformasi sedikit berubah. Anda nggak bayar, oke bayar, tapi layan paling akhir. Datang jam 8 antrian pertama, itu kan banyak yang lain-lain selesai baru jam 12 mungkin jam setengah 2 mau tutup baru dilayani. Karena dulu di era kami kita nggak bayar dilayani, ya nggak dapat SIM. Begitu nggak dapat SIM kita juga melanggar peraturan kan selesai kita, ya kan? Itu posisi dulu waktu baru begitu. Ini kita tidak menjadikan semua jelek juga, ada begitu juga, tapi itulah sejarah kita. Maka kita sekarang coba belajar ke depan sampai itulah. Jadi orang jadi pemimpin usahakan yang sistem yang dimana membuat bahasa saya kalau berbicara tentang ini bahasa penting. Sistem yang baik memang tidak menjamin semua orang itu pasti baik. Sistem yang baik memang tidak bisa menjamin semua orang pasti baik. Tapi sistem yang baik itu adalah orang yang sebetulnya baik tetap bisa baik. Itu yang kalau saya begitu bahasa. Itu sudah proses sistem baik. Apa maksudnya ya? Nanti orang yang tidak berkorupsi itu tetap terlayani. Walaupun tetap ada orang yang korupsi kan itu kan. Itu kenyataan kita. Jadi hati-hati. Nah itulah sekarang coba kita kembangkan di sistem tenaga kesehatan. Jadi ini kalau kalian nanti menggunakan asas JKN, itu ada namanya modal JKN, ada namanya antrian online. Kita tetap harus antrian online. Ada jadwal urutannya. Dan nanti harus dipasang di layar. Nomor sekian maju. Otomatis sudah meminimalkan betul bahwa orang yang sudah berusaha baik tetap ada kesempatan untuk menjalankan dengan baik.
tanpa harus korupsi. Sekarang mungkin ada gaji ada solusi nanya, emang benar-benar ada yang korupsi? Ya ada. Terus terang ada. Saya buka rahasianya. Ya, bisa buka saya lihat. Direktur rumah sakit daerah menerapkan prinsip antara lain. Semua orang datang mestinya tidak ada urusan. Kamu mau bupati sekalipun, mau siapapun, kalau ada lu belakang belakang. Nomor-nomornya 10. Nggak boleh merupati yang nomor 9. Nah, sekarang saya kasih tahu apa yang jadi tadi. Jadi ini saya cerita untuk jadi pengalaman kalian. Karena bagaimanapun di rumah sakit itu juga harus memperhatikan survival rumah sakit yang daripada dipersoalkan. Yang tetap akan berusaha bagaimana caranya agar tidak ada orang yang kecewa tanpa harus korupsi. Maka ada kabar nih. Itu ini anak saya periksa, anak bupati mau periksa. Dilakukan apa? Dilakukan apa? Ya harus ada orang yang mengantrikannya, tetap dapat nomor di awal. Masa begitu? Ini korupsi nggak? Ya korupsi. Tapi minimal korupsinya adalah tidak harus melanggar haknya yang memang datang lebih awal. Itu yang kita cari. Ya ini saya kepada ya, ini kenyataan di lapangan ya. Ini bukan korupsi, kenyataan di lapangan dan kita juga melakukan. Ya, di rumah sakit pasti akan melakukan seperti itu karena untuk menjaga semua. Daripada begitu anak bupati nggak dilayani ramai. Nanti pas pakai membuat situasi buruk, bupati datang marah-marah, tak sampai semua. Saya tidak jangan bupati loh ya, ini ada seperti itu loh ya, tidak semuanya loh ya. Pernah lihat video kan? Lihat video kan? Bupati datang marah-marah dan juga datang marah-marah. Kota Dewan, Pak Direktur ini komandan satgas saya periksa. Oh siap Bapak. Mau datang jam berapa Pak ke sana? Jam 10. Nah sudah kita atur, berarti kira-kira dapat anggaran yang pas jam 10. Tapi kita tidak boleh menghalangi orang yang datang lebih pagi. Tetap dilayani lebih pagi. Dan tidak boleh juga menghalangi orang yang datangnya itu jam 10, jadi tidak dapat dilayani, itu juga nggak boleh. Itulah perkembangan hari ini. Moga-moga ke depan kita semakin dewasa bahwa semua orang juga menyadari bahwa kalau pemerintah harus dapat itu yang berkembang ke depan. Jadi kalau hari ini misalkan kita mendapatkan video bahwa Perdana Menteri Kanada naik kereta api, misalnya itu ya, Perdana Menteri mana kereta itu harus sudah dewasa. Di kita belum, kita bergerak menuju ke sana. Tapi minimal sudah membaik daripada era kami waktu di Orde Baru. Jadi istilah ordal, istilah DKN pusat itu waktu itu sangat terasa. Sekarang juga masih ada, sudah sangat berubah daripada ya. Ya, contoh tadi dulu namanya antara rumah sakit, begitu kita antri kita nggak ngerti mau dapat jam berapa kan dokternya. Ini sudah saya pernah buat kalian. Dulu ya, saya cerita juga padanya. Sebelum era kita bicara antara lain dengan JKN itu, maka kalau ada orang datang ke satu rumah sakit dapat antrean nomor 1, ditanya kira-kira pakai jam berapa harus dilayani? Kau nggak ada yang jawab. Kenapa? Karena jawaban sebenarnya adalah di sedatangnya dokternya. Maaf ya kalau ada bagian dokter ya, tapi ini kita bicara hari dahulu. Ya. Itu era baru dan masih era belum lama pun seperti ini. 2012 kita mulai ada sistem antara lain dan mulai ada namanya HAFIS, Health Facility Information System, termasuk mengatakan bahwa dokter spesialis dokter A spesialis X ini praktek di rumah sakit Y jam 8 sampai jam 12. Nanti dia akan praktek di rumah sakit X, ya rumah sakit berikutnya ya, rumah sakit sebelahnya jam 2.14 sampai jam 16. Nanti praktek di rumah sakit berikutnya lagi jam misalkan 17 sampai 12. Maka yang dapat adalah begitu ada pasien datang ke rumah sakit pertama tadi, dia daftar, ada nomor 1 akan jam berapa? Waktu itu dalam antreannya itu akan dilayani pada pukul 8. Antrean nomor 2 mungkin pada 8 sampai 10. Nomor 3 antrean 8 sampai 10. Itu betul-betul. Dan hari ini nanti buat jalan pelajarannya. Kalau ada spesialis dari dokter spesialis X, tertera itu adalah jadwalnya jam berapa? Kok jam 8 kalian belum mulai pelayanan? Langsung akan ada nanti pasien komplain dengan BPJS. BPJS langsung komplain ke direktur. Kenapa polinya belum buka? Karena begitu. Kalian senang nggak? Sebagai seorang dokter senang nggak? Alhamdulillah kok capeknya senang.
atau serang dari generasi saya, dari generasi di atas saya. Jujur aja itu adalah sebuah kenyamanan. Saya berkata sebenarnya kenyamanan. Karena dulunya terserah sana mau datang jam berapa, begitu. Tapi buat sekarang dokter-dokter mau tidak harus patuh karena begini. Kalau nanti saya melayani di luar jam saya, harusnya jam 8 sampai jam 12. Saya kok datangnya baru jam 1 siang. Saya melayani maka saya tidak akan dibayar. Klaim saya bicara sekarang bagi ini di luar jadwal, tidak akan dibayar. Itu caranya. Jadi ini begini. Apa yang saya katakan adalah kita terpaksa dibuat menjadi etika. Ingat ini etika, bukan etika, etika. Karena kita tidak boleh korupsi, tidak boleh bohong. Kita terpaksa menjadi lebih baik dengan tidak berkorupsi, tidak berbohong dalam hal ini adalah karena tidak dibayar. Sebelum ini kita merasa nggak masalah jam berapa karena saya tetap dibayar. Inilah program besar kita. Pertanyaan saya adalah dari sisi etika tadi ada namanya etika virtu keutamaan. Akan merasa lebih nyaman mana bagi kita untuk bisa menjadi disiplin itu adalah karena kita takut tidak dibayar atau karena kita merasa itulah keutamaan seharusnya. Yang mana? Yang saya tadi. Nah, tentu kita berkata bahwa yang dibayar adalah karena kita sadar itu keutamaannya, bukan soal yang dibayarnya. Utamanya apa? Saya harus konsen pada pasien saya yang saya jadikan dan sekian. Terus konsen pada komitmen saya begitu. Tapi apapun itu kita sulit bahwa kita pernah bergerak dari posisi yang semula tidak peduli menjadi lebih peduli karena saat ini karena kita tidak dibayar. Nanti lama-lama kan berarti kita lebih tinggi lagi. Jadi ada suatu sisi kewajiban moral. Ini bicara soal keutamaan. Gitu ya. Itulah sebetulnya yang saya katakan pada kuliah ini tentang bagaimana Pancasila sebagai sumber etika kita. Tentu kalau saya katakan Pancasila pertama gini-gini kan ini bosan tengah apa? Ya udah itu mah udah usah dikuliahkan dan juga usah gitu kan. Nah, saya berikan contoh tadi adalah membuat kita memahami itulah kita coba terapkan etika Pancasila dalam pelayanan kesehatan kita sehari-hari. Gitu ya. Ada yang pernah ngalami dari pasien yang harus antri jam 8 sampai jam 2 sore gitu, jam 2 siang gitu. Hari ini sudah harusnya tidak ada lagi orang datang ke rumah sakit jam 7 pagi, nanti dilayani baru jam 11 siang, dapat obat baru jam 3 sore, gitu ya, bisa pulang jam 5 sore, itu jangan ada. Harusnya hari ini adalah kalau Anda memeriksa itu, maka akan Anda mendapat. Silakan datang pada pukul 10. Karena jelas itu, Anda dapat 10. Anda dapat 10. Datang jam 10, dilayani langsung segera bergerak ke masukan. Harapannya apa sebetulnya? Rumah sakit jadi lebih tenang. Tidak terlalu banyak orang yang datang hanya karena menunggu antrian. Tidak perlu lagi ruang parkir yang luas. Dulu namanya rumah itu selalu ribut soal parkir. Terus karena parkir susah, melebar keluar. Akhirnya buat jalan sekitar rumah sakit wadah, merayap. Sudah kecelakaan. Terus muncul lagi kemudian kantor-kantor parkir tidak kenal ya, kantor-kantor parkir yang tidak resmi. Itu dulu saya selalu begitu. Terus jadi lagi misalnya ambulan rumah sakit kalau keluar rumah sakit susah, terhalang oleh mobil-mobil di luar. Tapi orang kalau butuh ambulan di luar gampang, tapi bayar. Itu begitu. Ya ini saya sampai apa adanya. Kita tidak mata yang dulu itu jelek banget, udah kita belajar dari dulu untuk kita tidak mengulangi lagi. Paham maksudnya gitu ya? Itulah kita belajar mengenai bagaimana orang yang kita baca adalah kehidupan baik. Gitu ya. Moga-moga itu yang bisa saya sampaikan. Sebagai suatu upaya saya untuk memenuhi yang kedua kemarin pelatihan bahwa dosen Pancasila yang bukan bersumber dari bidang Pancasila diharapkan justru untuk dapat membumikan mata kuliah Pancasila dalam bidang yang sesuai dengan yang dihadapi oleh para mahasiswa. Itu ya, sama ya. Tahu nggak apa yang tadi kan tadi ada seperti tadi yang menyebut soal kasat tadi itu seperti itu. Terakhir. Dia katakan bahwa kok ini pasti dengan kasta. Kita harus jujur bahwa persepsi seperti itu muncul tidak hanya dalam hal bagaimana menempatkan pasien. Guyonan yang sekilas guyonan yang sebetulnya pahit adalah ini saya ceritakan apa? Saya mau tanya, kalau ada seorang dokter bedah atau seorang dokter
melakukan tindakan operasi seksual cesarean pada seorang ibu hamil yang karena masalah di dalam fungsi baik ibu maupun janinnya termasuk total operasi. Melakukan tindakan operasi pada seorang pasien yang ada di kelas 3, kelas 2, kelas 1, kelas PhD. Harusnya sama gak tekniknya? Sama gak benangnya? Inilah tantangan kita bersama. Termasuk satu lagi adalah harusnya sama nggak jasanya, besaran rupiah jasanya. Harusnya. Kok bisa beda? Saya lihat beda. Alasannya kok beda? Alasannya kok beda? Tadi beda. Menarik ya beda. Filosofinya, etikanya adalah mau pasien kelas berapapun, maka saya melakukan SC dengan cara yang sama, tekniknya sama, perlakuannya sama, jasanya pun sama. Karena ya kan sarawannya sama. Enggak peduli dia di kelas berapa, kan begitu kan cara. Kan begitu. Ini bicara filosofinya loh ya, teorinya loh ya. Tapi selama bertahun-tahun kita tidak bisa melakukan itu. Kita mau tidak mau ternyata melakukan kasterisasi tanpa sadar. Saya mau begini tuh, saya terpisah dulu ya, jangan katakan saya juga terpisah sendiri sebagai orang yang pernah dibaca di masa itu. Gunanya adalah begini, ketika seorang dokter melakukan perlakuan pada pasien di kelas 3, 2, 1 VIP, senyumnya sama kan? Harusnya sama. Ini yang tidak mudah. Tidak mudah. Otokritik buat kita para dokter, maksud saya sekali lagi maksud saya, jadi jangan mengatakan bahwa saya seolah sok suci. Enggak, saya juga menyadari betul. Saya pernah jadi di rumah sakit itu sudah betul. Kita tuh susah banget untuk memiliki bahwa harusnya senyumnya sama, harusnya jasanya sama. Jadi saya nggak boleh ada kata-kata bahwa kalau saya mau kasih pasiennya itu saya harus dapat uang 5 juta. Kalau yang pas itu udah untuk 1 juta, nggak boleh. Harusnya semua sama. Itu filosofi lama yang berada kita ketahui tapi belum pernah terlaksana sampai hari ini. Hari ini kita maksud saya masih mengatakan bahwa kalau saya kelas 1 harus dapat jasa lebih daripada kelas 3. Kalau saya punya pasien kelas VIP harus dapat uang lebih daripada kelas 1. Itu yang membuat kita senyumnya begitu. Deal, pasti ya kita harus dari teman kita ya untuk kita berdiri sama. Kalau besok kalian ada generasi baru yang sudah menyadari bahwa mesti nggak boleh seperti itu, nggak boleh seperti itu. Jadi kita katakan bahwa tapi jasanya sama. Kalau jasa saya sama, senyum saya akan sama. Saya kalau jasa saya sama, saya nanya lagi, ini fasilitas berapa? Nggak saya tanya. Pokoknya SC itu, karena SC yang manapun akan sama. Nah, jika itu tidak berusaha diarahkan ke sana hari ini, dimana kalau kita itu melakukan tindakan SC sama-sama SC itu adalah SC yang di level tanpa penyulit. Jadi SC pun ada juga kelihatan memang ada yang tidak penyulit, yang tidak penyulit, ada yang level 1, 2, 3 kan. Sama-sama SC kelas 1 di bukan kelas 1, SC level 1 mau dikerjakan di kelas pasien yang manapun itu, di rumah sakit manapun itu sama. Klaim JKI itu tidak ada benar besar. Yang sekarang mendengar kata-kata single tarif itu sudah arahnya adalah berusaha mengembalikan kita pada jiwa dokter yang sebenarnya, di mana harusnya kita tidak lagi terikat mengenai ini fasilitas berapa. Harusnya begitu. Ya, ingat ya nanti kalau nanti dokter tolong betul kita jadi betul usaha itu tidak pernah nanya ini fasilitas berapa. Tapi juga teman-teman itu juga akan mengatakan itu kan itu kan rumah sakitnya kata seperti itu. Iya, sebagai orang manajemen rumah sakit saya juga ngaku. Manajemen rumah sakit juga masih terjebak untuk membeda-bedakan kelas rumah sakit. Itu juga salah. Itu juga sudah berbeda. Tapi minimal kalau para dokter sudah bergerak ke sana, maka nanti manajemen rumah sakit akan mudah untuk kita membeli. Jadi gitu ya. Ini adalah bagaimana ketika pastilah kita telepon dalam mengenai kita sendiri. Begitu dari saya. Ada pertanyaan? Kalau teorinya ada berapa aja saya tidak akan lagi. Ada pertanyaan, ada usulan, ada pendapat, ada sudut pandang lain. Belum ada? Belum ada? Besok lagi kalau sudah mulai bab kita habis dan kita masuk ke metode yang sifatnya tidak lagi kuliah ini tadi menjadi tadi nulis, berpendapat, proyek kelompok, maka saya nggak mau lagi semua diam begini. Jangan, udah nggak seperti ini, ya.
Itu zaman kami dulu yang kuliah itu diem, duduk diam, dengar, dengkur, tidak boleh dulu. Hanya nggak ada seperti itu, ya. Kalian boleh nonton, kok saya setuju. Pada masa begini boleh, nggak masalah. Facebook saya sudah masa buat publik. Semua orang nggak perlu jadi friend, saya bisa baca, bisa komentar. Apa yang terjadi? Saya banyak mendapat komentar yang aneh-aneh. Iya, betul. Saya banyak mendapat komentar yang berlawanan dengan pendapat saya. Betul. Dan itu mendewasakan. Itu mendewasakan sekali. Kalau kita membuat akun medsos yang hanya membuka komentar dari orang-orang yang circle kita akan juga menjadi orang yang hanya ya di situ kita. Kita seperti hilang dari dunia nyata. Tapi yang membuka seperti itu, saya sadar bahwa memang ada orang yang dapat berbeda. Jadi ada masalah, kita terima. Bahwa ada yang kasar mengatakan kamu ini, kamu itu, ya sudah, itulah dunia. Saya dikatakan di Bandung sering, ya ada apa-apa, ya itu tidak usah kita tanggapi, tenang aja. Tapi juga nggak boleh kita tutup. Biar aja ada komentar, yang itu tidak usah kita tanggapi. Ya, waktu zaman BPJS, zaman COVID saya dikatakan menjilat pantat itu biasa, tapi sebenarnya tidak usah kita tanggapi. Kita tanggapi yang memang pendapatnya oke. Walaupun beda pendapat, tapi pendapatnya itu berisi kita tanggapi. Ya, caranya gitu, ya. Jangan hanya tanggapi yang pendapatnya sama, jangan nanti kita jadi tergumul. Begitu, terima kasih dari saya. Kita ketemu lagi di Firman juga masih bisa luring. Matur ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Mau ikut makan gak? Ah, barang.